Aku sedang berada di tengah keriangan pemuda lokal di desa Gunung Malang. Posko pertama pendakian menuju puncak Gunung Slamet jalur Purbalingga. Sejak kera patah hati, aku terbiasa pergi ke tempat-tempat sejuk untuk sekedar berbaur dan menepi. Sebut saja relaksasi. Lepas senja yang menenteramkan, sepanjang hari tawa lepas mereka membuatku sejenak melupakan hiruk pikuk kota. Di sini, aku diingatkan kembali tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Saling menyapa, berbagi, dan ramah kepada siapa saja. Kesederhanaan yang hilang dari semesta kita hari ini. Mereka benar-benar berbicara lewat mulut dan tatap mata, bukan lewat ketik jemari. Padahal, keseharian hidup mereka yang sebagai petani tentu juga berhadapan dengan berbagai masalah. Kenaikan harga pupuk, gagal panen karena cuaca yang tidak menentu, juga kepungan tengkulak yang semakin tidak masuk akal dalam menawar harga. Hal-hal itu mau tak mau harus mereka temui setiap hari. Namun bukannya mengeluh dan mengumpat atas kebijakan yang kian mencekik, mereka justru memilih untuk lebih banyak berkumpul, bercanda, dan saling berbagi kisah hidup. Mereka percaya selama kopi dan kretek masih diproduksi, masalah sebesar apapun bisa diatasi. Aku bahkan sampai sekarang belum bisa sepenuhnya ikhlas atas pernikahan perempuan yang kudamba dengan lelaki pilihannya. Ya, itu masalah terbesarku. Padahal anaknya sudah besar dan bukan tidak mungkin janinnya sudah terisi kembali. Aku yakin suaminya tak akan pernah melewatkan malam tanpa menjamah tubuhnya. Seharian kerja, jalanan macet, belum lagi amarah bos yang terngiang di kepala. Sampai rumah disambut istri dengan anak sudah tertidur pulas. Tancap sudah. Memangnya ada hal lain yang lebih baik untuk mengusir letih. Yang bikin pusing banyak. Andai saja para sahabat karibku belum begitu sibuk dengan urusan masing-masing, mungkin aku masih bisa berbagi kopi seperti pemuda lokal ini lakukan setiap malam. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak, dan berbahagia, sedang aku mengembara serupa Ahasveros. Semakin hari, aku semakin menyerupai bait-bait awal puisi tak sepadan karya Khairul Anwar. Jadilah aku tuangkan semua kegelisahan ini pada tulisan, berharap banyak orang membacanya sembari mencari nasib yang sama. Siapa tahu kita bisa membentuk partai baru, berlandaskan patah hati, berasas kekecewaan, bersatu dalam naungan mantan. Sudahlah. Pada dasarnya, kita hanya ingin didengarkan, bukan? Termasuk hati yang terlalu sering mencintai tanpa dicintai. Sadis. 10 menit sebelum pukul 12 malam, keramaian di sini terhenti. Para pemuda lokal pulang ke rumahnya untuk menyusun harapan dan menyiapkan tenaga untuk menggarap lahan kembali esok hari. Aku masih sibuk membuka tutup ponsel sambil memutar jemari di beberapa aplikasi. Twitter, WhatsApp, Line, Instagram, dan WhatsApp. Begitu seterusnya. Tidak ada satupun pesan bermuatan cinta mengunjungi. Paling-paling hanya kabar menumpuk di grup kelas tentang lowongan kerja, pernikahan kawan, ajakan berkumpul, dan gosip seputar perempuan tercantik yang hatinya tak lagi berpemilik. Sebentar. Sepertinya berita yang terakhir cukup menarik. Sadar atau tidak, kita selalu punya seseorang yang sangat kita kagumi di setiap jenjang pendidikan. Seseorang yang dengan mudahnya merebut hatimu, tanpa permisi melesat ke ulu hati. Sosok sempurna, idaman seluruh kalangan, paling terkenal seangkatan. Bahkan aku masih bisa menyebutkan nama lengkap mereka satu persatu dari TK. Gila. Hal yang buatku percaya bidadari di dunia itu nyata. Walaupun kita sangat mendamba satu orang untuk dimiliki, tetapi selalu ada ruang di hati untuk orang-orang semacam ini. Sebatas kagum saja cukup. Kita selalu paham untuk tidak mengambil langkah lebih jauh. Biarkan seperti itu saja, agar pesonanya terbagi rata dan memecah, menyantuni kaum-kaum penghayal yang hatinya butuh sedekah. Segar.
Entah kenapa, malam itu gerak nyali begitu liar menelusup otak dan jemari. Tanpa pikir panjang, kuhubungi para bidadari itu dengan satu pertanyaan standar. Kamu, apa kabar? Menggoda sosok idaman menurutku satu hal yang minim resiko. Dibiarkan wajar, dibalas Allahu Akbar. 1 menit berlalu, aku mulai menghubungi bidadari lain. 10 menit berlalu, mulai ada balasan. Aku biarkan. Sebagai lelaki yang masih percaya paham tarik ulur, aku jelas memilih fokus menumbuhkan tunas baru. Biarkan bunga-bunga yang mulai mekar itu mengeluarkan wanginya. Nanti sekaligus saja aku memanen buahnya. Setengah jam berlalu, ku buka balasan mereka satu persatu. Baik, sehat. Mama lagi pergi, ini siapa ya? Sakit. Mungkin benar bahwa perempuan cantik, wanita mempesona, gadis anggun dan sebangsanya yang masih sendiri itu hanyalah mitos atau sekedar dongeng menjelang tidur. Bagaimana bisa kuraih cinta bila di setiap penyapa wanita berakhir di centang biru tanpa jawab setelahnya? Sekalinya ada tanggapan, hanya basa-basi tanpa harapan. Kututup WhatsApp dan mulai menghitung hidup. Ada beberapa hal yang memang cukup untuk kita nikmati tanpa bisa kita miliki. Ada pula yang bisa kita miliki walau tak begitu kita nikmati. Lebih baik aku sadar diri sambil kembali menata hati. Ku taruh ponsel di sudut meja. Perlahan aku bangkit, menyesap kopi, dan keluar dari posko untuk sekedar menghela napas sambil menikmati samar-samar kemegahan Gunung Selamat. Siluet purnama dini hari mulai menjelaskan setiap lekuk yang menjulang tinggi disertai perbukitan yang mengiringi. Alam memang selalu mampu memeluk kita lewat berbagai pertanda. Hawa dingin membelai mesra, menyentuh paru-paru, menepikan lara. Mataku terpejam di bawah ribuan bintang. Doa-doa melayang, mencoba temukan perasaan yang hilang. Saat yang tepat untuk merenung, meminta maaf, bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Senyap. Wira, apa kabar? Kangen tahu. Tiba-tiba matahari terbit lebih awal dari biasanya. Akhirnya merasakan lagi. Berbalas pesan disertai senyum-senyum sendiri. Lalu hari berganti pagi. Pesan-pesan itu tak terbalas lagi. Berkala rasa seperti biasa. Aku pengisi jeda, kau perempuan dada. Ada yang menggantung, harap. Ada yang tergantung, WhatsApp. Kamu datang sesempatnya, pergi secepatnya. Telah terkubur dengan bijaksana. Dirimu beserta centang biru, diriku beserta centang satu.